Parmianus Yo, nama kecil Ferio. Saya Kepala Himpunan Dewan Adat Suku Me yang ada berdiam di dalam Mepago yang bermukim di Kabupaten Nabire. Mengetahui serta menimbang penyelenggaraan pemilu kada Kabupaten Nabire itu sangat disayangkan. Mengapa saya katakan sangat disayangkan? Itu kinerja KPU dan Bawaslu yang tidak hasilkan maksimal untuk membawa pimpinan terbaru, yaitu Bupati Kabupaten Nabire yang masyarakat merindukan. Ada 3 orang calon terbaik dari Kabupaten Nabire sudah berperang di dalam kancah politik pilkada. Pemerintah anggarkan 56 miliar untuk melaksanakan pilkada putaran pertama. Namun tidak dihasilkan secara baik. Apa yang kami lihat dan kami buktikan setelah keputusan MK bahwa menyatakan PSU Kabupaten Nabire sudah disaksikan oleh seluruh elemen masyarakat dan rakyat ada di Kabupaten Nabire bahwa DPT dari 172 sudah diturunkan berdasarkan dokumen negara oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa DPT secara nasional untuk Kabupaten Nabire 115.000. Yang menjadi pertanyaan hari ini, 115.000 kurang 178 yang lebihnya itu selama ini menjadi TPS siluman, notabene fiktif. Di mana proyek pembangunan fisik kalau fiktif itu menjadi temuan. Sekarang dari DPT 64 lebih yang dibuat dalam berapa TPS-nya itu fiktif dan harus dikemanakan, ranahnya di mana? Siapa yang menangani persoalan ini? Karena di dalamnya juga ada unsur penipuan publik, sudah menipu rakyat dan menipu negara. Terus kedua, 56 miliar itu penggunanya kalau disampaikan bilang 172.000 itu digunakan keseluruhan anggaran. Sekarang yang tadi saya katakan fiktifnya itu anggarannya berapa? Ya. Dengan alasan seperti demikian, maka menurut Mekaipo 5 orang komisioner KPU Kabupaten Nabire dan 3 orang Bawaslu dibubarkan. Untuk tanyakan kenapa terjadi PSU, apa yang masyarakat lihat, apa yang masyarakat dengar. Tidak pernah
mendapatkan pendapat dari kami di dalam suatu forum resmi. Ya. Sekarang itu masyarakat yang korek-korek sedikit baru saja persoalan untuk kita tahu. Sepertinya salah satu contoh itu kan semua buta. Masyarakat demo di DPR tidak lanjut, lalu difasilitasi pertemuan dengan bupati 2 kali 3 kali bersama Musbida, baru masalah ini terungkit. Ya. Soal melapor di sana ini bukan masalahnya satu orang, masalahnya bukan satu kepala suku, tetapi ini semua kepala suku harus tanda tangan secara kolektif. Seperti itu. Selamat sore, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nama saya Kepala Suku Besar Yaur, berkedudukan di Nabire. Nama lengkap Saul Waiwowi. Berhubungan dengan pemilu kada atau PSU Kabupaten Nabire, ada 3 hal pokok. Pertama, penyelenggaraan pemilu kada di Kabupaten Nabire tahun 2020 itu dinyatakan cacat karena pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU, KPUD dan Bawaslu, tidak melaksanakan independensinya sebagai lembaga penyelenggara secara baik dan benar, sehingga menelan begitu banyak korban. Dalam hal ini dana penyelenggara daerah sebesar 56 miliar itu hilang begitu saja tanpa ada hasilnya. Ini adalah kerugian bagi daerah ini. Yang berikut, di dalam pengaduan masyarakat adat kepada pemerintah daerah dan kemudian dinyatakan dalam bentuk tertulis pernyataan sikap bahwa KPU dan Bawaslu harus segera dinonaktifkan. Kemudian yang berikut, di dalam KPU itu sendiri ada 5 orang yang standby. Dari 10 orang yang disaring, 5 orang yang bermasalah ini segera dinonaktifkan. Kemudian yang 5 yang standby itu segera dipersiapkan untuk menyelenggarakan ini, didampingi oleh KPU provinsi dan pusat. Maka independensi dari pemilu kada ulang Kabupaten Nabire itu bisa terlihat. Kemudian kami juga menghimbau kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, TNI Angkatan Darat bersama dengan masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat, bergandengan tangan untuk penyelenggaraan tahap berikut ini, diberi kewenangan kepada tokoh-tokoh adat sebagai pemantau yang turun langsung. Sebab jika tidak demikian, maka pemilu kada hasilnya juga akan tidak baik. Oleh sebab itu, independensi dari KPUD dan Bawaslu yang selama ini notabene tidak berjalan sesuai dengan rambu-rambu atau aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini harus ditegakkan secara baik. Barangkali itu yang menjadi catatan penting bagi kami masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat ke depan, sehingga pemerintah daerah juga harus tegas di dalam hal ini. Sementara KPU provinsi ada di tempat ini untuk memantau jalannya persiapan pemilu tanggal 14 Juli yang akan datang. Maka kami mengharapkan agar anggota KPUD Provinsi Papua yang ada di sini segera melaksanakan keinginan atau kemauan masyarakat supaya jangan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi. Karena kami tetap mendukung penuh apa keputusan MK. Sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kami mendukung penuh. Karena itulah institusi terakhir yang memutuskan, menetapkan. Oleh sebab itu kami memberi dukungan penuh untuk bagian itu, sehingga proses penyelenggaraan berjalan. Apabila 2 hal
poin tadi, anggota KPUD dan Bawaslu segera dinonaktifkan. Terima kasih untuk sementara dari kami Kepala Suku Besar Riau, Saul Waiwono. Selamat sore buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat juga bagi yang berpuasa dalam menjalani bulan suci Ramadan. Saya tidak panjang lebar karena tadi dua pembicara pertama, kalau tadi dibilang diusut tuntas, tidak perlu lagi kami lapor, itu temuan saja kok. Terlalu susah. Jadi komitmen kami, saya dari Mora, Donatus, Yakob, Maniti, Kokor Kambumi, Sembor, berkomitmen kami masyarakat Nabire, Goni, Kamarisano rasa dirugikan oleh oknum-oknum tertentu yang datang lewat pintu gerbang pembangunan, memperpanjang hidup di kampung yang sudah jadi kota Nabire. Untuk itu, komitmen kami semua, saya mendukung penuh keputusan pemerintah karena pemerintah dunia adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Apa yang diputuskan oleh wakil Allah di dunia terikat juga di surga. Keputusan dari MK kami dukung penuh, namun dengan catatan, dengan tegas bahwa dimisionerkan komisioner KPU yang sekarang, Bawaslunya, tapi juga PPD, KPPS, TPS semua itu dirombak karena yang bikin kacau itu oknum-oknum. Institusi tidak. Untuk itu diganti semua, tunggu sampai keputusan DKPP dituntaskan dengan pergantian dengan komisioner KPU Bawaslu yang definitif. Kita bisa molor. Hukum Tuhan saja kita bisa langgar, apalagi dan pemerintah dunia punya. Kita bisa langgar. Bisa kita molor waktu untuk pemilu, pemungutan suara ulang. Kita molor dia sedikit, menunggu sampai dengan definitif KPU dan Bawaslu Nabire. Mungkin seperti itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Yofi Murid, Kepala Suku C3N, Rayon Kabupaten Nabire di ibu kota ini. Jadi yang saya mau bicara, teman-teman sudah bicara. Itu keputusan kepala suku, seluruh kepala suku. Jadi saya mau bicara tentang keamanan. Keamanan di Kabupaten Nabire ini, yang mau bilang aman, mau bilang rusak, yang selalu ambil keputusan seluruh masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Nabire ini, yang menghadapi berbagai persoalan, masalah masing-masing suku yang ada di Nabire ini, yang selalu menghadapi itu tidak ada lain lagi. Yang kami yang duduk ini sudah, kami yang duduk ini, yang mitra kerja dengan pemerintah Kabupaten Nabire ini, maka Nabire ini aman. Tapi kalau keputusan dari para kepala-kepala suku dari pesisir, kepulauan, pegunungan yang kami ada mendiami di Kabupaten Nabire ini, keputusan ini kalau tidak akomodir, berarti apapun yang terjadi Kabupaten Nabire ini, kami kepala-kepala suku itu kami angkat tangan. Kami angkat tangan, demi hari ini saya bicara. Kami angkat tangan. Kami tidak bisa lagi mau bicara untuk demi keamanan, untuk kepentingan Nabire ini. Jadi apapun yang teman-teman yang bicara tadi itu, saya siap untuk mendukung. Untuk mengenai keamanan Nabire ini. Tapi kalau kami lalaikan keputusan daripada sampaikan oleh kepala-kepala suku hari ini, berarti apapun yang terjadi Kabupaten Nabire, kami tidak bisa lagi ada di situ. Kami tidak bisa campur tangan itu. Kami angkat tangan. Saya mau bicara lagi tentang DKPP itu. DKPP itu, keputusan daripada DKPP itu, kami seluruh masyarakat Kabupaten Nabire kami tidak mendukung. Itu tidak mendukung, demi kalau keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu luar biasa. Seluruh kepala suku, seluruh masyarakat Nabire kami buka topi dan kami hormat. Tapi kalau keputusan DKPP itu omong kosong, kami tidak mendukung itu. Itu tidak mendukung. Seluruh KPU dan Panwas Kabupaten Nabire ini itu memihak
Masyarakat yang tinggal di kampung, tinggal di kandang babi, tinggal di kandang sapi saja mereka tahu itu pelanggaran daripada ini. Baru kasih teguran keras itu, apa yang mereka buat? Mereka pelanggaran yang paling luar biasa. Masyarakat uang yang 65 miliar yang hancurkan ini, 56 miliar yang dihancurkan uang ini, itu kemanakan? Baru kembali lagi mereka yang mau lakukan untuk PSU ulang ini, don't tidak. Jadi penyelenggara itu harus dari KPU RI, KPU provinsi, Panwas RI, Panwas provinsi yang datang ambil alih di sini. Kalau KPU Nabire dan Panwaslu Nabire itu tidak, kami tidak itu. Kalau itu yang nanti akan lakukan PSU ini, berarti apapun yang terjadi, saya sudah bilang itu. Kami kepala suku. Terima kasih. Ya, terakhir saya Pak Ramadai ya. Saya orang pekerja sosial dalam penelitian seluruh Papua. Tapi mantan sekretaris Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Nabire. Kalau KPU dan Bawaslu kalau tidak diganti, besok akan terjadi gejolak-gejolak sosial. Karena kita perhatikan masalah KTP di Nabire, tidak semua penduduk di Kabupaten Nabire dapat KTP. Ini hati-hati. Besok orang akan rebutan masalah pemilu dan 3 calon ini memanfaatkan yang tidak pakai KTP itu. Hati-hati sekali. Akan terjadi gejolak sosial. Saya ini orang pengalaman penelitian sosial di seluruh Papua, ya pedalaman maupun di pantai. Makanya apa yang dikemukakan masyarakat kita tahu, kepala suku Wate, itu betul, itu akan terjadi pertengkaran besar-besaran kalau KPU dan Bawaslu kalau tidak diganti. Dan kedua, kepala-kepala suku tugas di lapangan, jangan pemerintah lihat begitu saja. Perhatikan masalah lihat saja itu, jangan, dia juga harus makan. Perhatikan hal-hal itu. Jadi jangan dikasih kepala suku begitu diawasi. Kalau terjadi kacau, yang tangan itu kepala suku, bukan keamanan. Ingat itu. Pengaruh besar 70 suku di Nabire. Yang tangan itu kepala-kepala suku ini. Ya, jadi ingat, saya ini peneliti sosial profesional di Provinsi Papua. Ya, pedalaman atau pantai. Saya 36 tahun. Jadi ini harus perhatikan hal-hal ini. Akan terjadi gerakan-gerakan sosial yang mengacau karena KPU dan Bawaslu menghancurkan 56 miliar untuk pembangunan di kota Nabire ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih semua. Selamat sore semua. Tuhan berkati. Nama saya Frans Dian Sadi, Kepala Suku Besar Teluk Umari. Suku yang terjauh dan jadi batas Kabupaten Nabire dan Kabupaten Utama. Kami melihat dan kami mendengar, kami menyaksikan sendiri jalannya pemilu kada yang kemarin. Agaknya tidak ada suatu kebenaran yang ada di sana. Semua pemain-pemain yang ada di sana, sehingga masyarakat merasa rugi dengan berapa miliar yang tidak menghasilkan suatu keputusan atau suatu bupati untuk Kabupaten Nabire. Itu disebabkan karena penyelenggara KPU dan Bawaslu, mereka tidak bisa independen untuk melaksanakan tugasnya, sehingga ada penggelembungan suara yang lebih daripada jumlah penduduk yang sebenarnya. Dengan demikian hal itu jangan terjadi lagi. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Suku Besar Teluk Umar, hari ini saya setuju dengan semua teman-teman yang ada untuk pemilu PSU Kabupaten Nabire itu diselenggarakan oleh petugas provinsi
KPU Provinsi Pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat, sehingga terjadi suatu hasil yang baik untuk masyarakat. Kalau kita pertahankan mereka, maka kita akan rugi lagi, dan kemudian akan terjadi akan terjadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Agus Muhammad Rai, Wakil Ketua Badan Musyawarah Kabupaten Nabire, yang mendapat rekomendasi dari Ketua almarhum Bapak Dirtu Mabi, kurang lebih meninggal sudah 1 tahun kemarin. Sehingga sore hari ini saya melihat tentang pemilu kada Nabire yang sudah lewat, yang sudah lalu 4 bulan lalu kemarin. Ini sangat bobrok, hancur ya kalau saya mau lihat di situ. Karena saya kawal pemilu itu dari awal sampai dengan selesainya, dan perhitungan suara terjadi sengketa-sengketa dan lain-lain yang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat suku kami maupun suku-suku lain. Ini diakibatkan karena dua lembaga besar penyelenggara pemilu kada ini yang kurang profesional, itu menurut pengamatan saya, sehingga hasil yang dicapai itu juga hasil yang tidak maksimal. Lalu menghabiskan dana sebesar 56 miliar. Untuk apa dana itu? Ya, dana sebesar itu keluar, hasilnya tidak ada. Sehingga sore hari ini saya sepakat dengan rekan-rekan kepala-kepala suku atau rekan-rekan lembaga memohon kepada pemerintah pusat, khusus untuk penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu kada atau PSU ulang nanti tanggal 14 Juli, itu semuanya dinonaktifkan, ya, sehingga pemilu kada yang besok akan diselenggarakan ini berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini masalah keamanan. Keamanan ini bukan tanggung jawab polisi ataukah tanggung jawab TNI, tapi kami kepala suku juga punya tanggung jawab keamanan. Ketika terjadi konflik di lapangan pada saat PSU, maka warga kami juga ikut terlibat di dalam. Otomatis kami yang punya suku ini juga kami terlibat di dalam. Lalu siapa yang mengamankan mereka? Bukan pihak keamanan dari TNI dengan Polri. Kami ini yang nanti turun tangan, kami yang nanti jadi bemper di depan untuk menangkis semua persoalan yang nanti terjadi. Bagian-bagian ini harus diperhatikan. Ya, kami kepala-kepala suku menghargai bangsa yang besar, itu adalah bangsa yang menghargai aturan atau adat, undang-undang. Itu adalah bangsa yang besar. Ketika kami tidak menghargai aturan, berarti bukan kami warga negara Indonesia yang baik. Sehingga hari ini kami sepakat, kepala-kepala suku dan lembaga-lembaga yang ada sekarang, kami sepakat untuk penyelenggara, khusus penyelenggara di Nabire diganti. Apabila mereka ini tidak menyelenggarakan pesta demokrasi ini secara baik, maka diganti sehingga tidak menimbulkan konflik. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat sore. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, para pemangku adat, kepala suku, pada kesempatan ini saya, nama Wartano Hubert, anggota luar biasa Badan Musyawarah Adat Kabupaten Nabire. Masih segar di ingatan saya, pada beberapa waktu yang lalu ada komentar dari masyarakat tentang penolakan caretaker. Ya, kami sebagai kepala rakyat, kepala suku ini sudah mengiming-iming bahwa pelaksanaan pilkada yang kemarin itu tentu berjalan dengan sehat. Oleh sebab itu,
setelah pelaksanaan pilkada itu nampaknya masih ada persoalan-persoalan yang berentetan sampai masalahnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan itu yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran itu adalah pelaksana pemilu kada di Kabupaten Nabire, bukan siapa-siapa. Penyelenggara pilkada inilah yang menyebabkan persoalan itu bergulir sampai ke Mahkamah Konstitusi. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan pilkada dalam arti PSU ulang, pemungutan suara ulang itulah, maka kami kecewa. Kenapa pemerintah tidak segera mengantisipasi hal itu? Sekarang mulai lagi dengan penunjukan atau ada informasi bahwa penyelenggaraan PSU ini diselenggarakan kembali oleh mereka-mereka yang buat pelanggaran. Dengan demikian saya mohon maaf kepada saudara-saudara warga Kabupaten Nabire, warga penduduk Kabupaten Nabire, agar mengerti baik. Kami tolak untuk penyelenggara pilkada dalam hal ini PSU itu tidak lagi mereka yang selenggarakan. Kami percaya penyelenggara PSU atau pilkada dari tingkat provinsi dan pusatlah yang akan meneruskan pekerjaan itu. Kami tidak mau berurusan lagi dengan persoalan yang ditimbulkan setelah terjadi sebagaimana yang kami pikirkan tadi. Penyelenggara PSU itu jangan KPU yang itu lagi. Tunggu sampai, kalau perlu tunggu sampai ada pemilihan atau penunjukan pelaksana KPU yang definitif. Kalau memang itu ekstrimnya. Tapi kalau tidak, KPU provinsi dan pusat silakan menyelenggarakan itu agar tercapai yang namanya jujur. Jangan mengecewakan masyarakat yang kami pimpin. Kami semua ini ada 10 orang. Ada 10 orang kepala rakyat punya masyarakat nih. Jangan mengecewakan mereka. Kira-kira itu yang sangat prinsip. Semoga pelaksana pilkada atau PSU yang akan datang ini dari KPU provinsi maupun pusat dapat memberikan kenyamanan, kesegaran bagi warga masyarakat kami di Kabupaten Nabire. Terima kasih. Baik, makasih. Selamat sore. Ya, kita semua kepala-kepala suku, pesisir kepulauan, pegunungan sangat sepakat sekali dan kita komit dengan apa yang kami sampaikan kemarin lewat surat ke KPU provinsi dengan Pak PJ Bupati Nabire. Dengan ini kami langsungkan, kami teruskan lewat media bahwa kepercayaan kami sebagai tokoh masyarakat dan kepala suku tidak lagi ada kepada pelaksana pemilu 2000. Tidak ada lagi kepercayaan pelaksanaan pemilu kemarin. Jadi kami nyatakan sikap dengan tegas mewakili semua masyarakat Nabire dan kepala-kepala suku pesisir kepulauan dan pegunungan menolak tegas pelaksanaan pemilu tanggal 14 Juli tidak lagi digunakan KPU Bawaslu Kabupaten Nabire yang menjalani tugas itu. Kami minta secara tegas bahwa kembalikan itu semua kepada KPU, Bawaslu, provinsi dan pusat. Itu yang kami minta. Atas nama Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire itu yang kami tegas. Kami tidak terlalu bicara banyak dan ini sikap kami kepala suku yang kami buat. Kalau pemerintah Kabupaten Nabire tidak dengar sampai ke provinsi pusat terjadi persoalan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang kedua mungkin saya sampaikan untuk kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pemilu kemarin itu kalau salah dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kenapa orang kecil saja pencuri ayam dihukum, apalagi yang makan uang besar, uang negara dihukum juga. Selamat sore untuk kita semua.
Saya di sini, nama saya Natus Gobai, Kepala Suku Dewan Adat Me di Kabupaten Nabire. Di sini teman-teman sudah bicara banyak, sama hal yang saya mau bicara lagi. MK luar biasa, karena putusan MK sama dengan kami warga Kabupaten Nabire seluruhnya, dari batas ke batas. Kami sangat terima kepada MK RI dan kepada Bawaslu, KPU Nabire yang sudah lama dilaksanakan, perlu di-PAW-kan sementara. Perlu di-PAW-kan sementara setelah pemilu dilaksanakan oleh KPU provinsi dan pusat yang dilaksanakan. Di sini kami bicara kepada DKPP, bilang keputusannya dipertegas. Itu kami di Nabire kami tidak terima. Dipertegas karena orangnya tidak rubah. Kalau dipertegas, yang melaksanakan pilkada Kabupaten Nabire itu oleh provinsi dan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi, kami terima. Jadi pada prinsipnya kami masyarakat Kabupaten Nabire menolak bagi KPU Nabire dan Bawaslu Nabire yang dilaksanakan pilkada Kabupaten Nabire yang diulangi. Mungkin itu. Terima kasih. Demikian. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk media. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan saya. Nama saya Karen Musiro, Ketua LMA Kabupaten Nabire. Saya mendukung semua apa yang dibicarakan kesepakatan. Kami ini punya niat etiket baik untuk Kabupaten Nabire. Pemilu itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan mekanisme. Tidak ada rekayasa-rekayasa yang bermain begini dan begitu. Dengan harapan saya kira itu program bahkan pemilu ini kami ingin untuk boleh berjalan, tetapi domainnya ini harus baik sehingga jangan ada pesu ulang. Harapan kami besok itu dia akan berjalan sesuai dengan harapannya tadi teman-teman komitmen. Dengan demikian ini kami mengharapkan sehingga dari KPU yang kami tidak mau sehingga KPU Kabupaten Nabire melaksanakan penyelenggara lagi. Dia sampai di sini dan kami minta kepada provinsi, KPU provinsi dan pusat untuk segera datang untuk melaksanakan pemilu. Sehingga ini pemilu boleh terlaksana sehingga kami juga itu melihat yang terbaik dan itu dia akan berdampak yang baik untuk positif untuk kita ke depan. Jadi intinya Bapak mereka selaku kepala suku ini menekan agar menolak keputusan untuk pergantian KPU dan Bawaslu mengganti semua. Itu memang kami mendukung karena mereka sudah melakukan pelanggaran. Jadi menolak dengan tegas. Ya, dengan tegas. Sehingga itu yang publik harus tahu dan masyarakat itu sangat sampai saat ini ikut mendukung. Mereka juga tidak senang dengan perlakuan yang dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu. Oleh sebabnya di sini saya sebagai lembaga yang melarang tegas sehingga menolak juga bersama dengan teman-teman saya kepala suku agar ini diganti karena itulah yang benar sehingga kami merasa bahwa pemilu itu boleh berjalan sesuai dengan harapan.
karena kami sangat berbahaya dan akan berdampak kepada persoalan-persoalan yang nanti dia akan berdampak kepada seluruh masyarakat dan Republik Indonesia. Kami ingin pemilu itu boleh itu berjalan dengan baik, nyaman, tertib. Saya kira itu komentar saya yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan media. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat sore semua. Kami hormati seluruh kepala-kepala suku gunung dan pantai. Sudah kebersamaan kami di sini ada mau tujuan yang baik karena mau Kabupaten Nabire mau melahirkan yang ke depan itu kabupaten ini yang cantik, berwibawa dan pembangunan menonjol. Itu yang kami datang di sini. Oleh sebab itu, seluruh kepala suku sudah komentar masukan itu, mereka bukan menolak ini, tapi hanya kami keputusan dari MK itu wakil Tuhan yang baik kami hormati. Kami setuju mendukung, terima kasih. Hanya di sini orang sudah mati, meninggal. 5 anggota KPU Nabire dan Bawaslu, 3 anggota Bawaslu sudah meninggal, sudah kubur, sudah mati, baru kenapa dihidup kembali, baru peti mayat kirim ke Nabire. Ini yang kami datang. Oleh sebab itu, kami mengimbau seluruh masyarakat Nabire, sekarang mereka menunggu menanti-nantikan untuk tanggal 14 Juli. Oleh sebab itu, kami mohon KPU pusat maupun KPU provinsi tolong melaksanakan pilkada PSU tanggal 14 Juli segera datang. Kami tunggu itu. Kalau KPU lama berarti kami KPU lama dipalan, bakar, dan apa yang terjadi kami menolak sepenuhnya. PSU menolak sepenuhnya, dan atau bupati yang karteket yang ada ini lanjut bupati yang terpilih terendah seluruh Indonesia ke depan. Ini yang kita ditetapkan. Teman-teman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Bupati yang ada ini ditetapkan. Kalau tidak tanggapi yang baik, KPU provinsi pusat tidak menanggapi baik, tidak turun, berarti bupati ada Anton Mote ini ditetapkan. Tetapkan sampai bupati dapat ke depan. Tetap. Terima kasih dan kami kembalikan.